Siti Maryam adalah perempuan terbaik sepanjang masa, wanita terbaik dalam sejarah dari Hawa hingga perempuan terakhir nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu di atas segala wanita di dunia.'" Surat Ali Imran ayat 42. Siti Maryam adalah pembuka kaum perempuan di surga. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, pembuka wanita ahli surga ada 4: Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah. Wafatnya Maryam, ibunda Nabi Isa, membuat malaikat dan jin menangis, gunung dan bukit pun ikut bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikatlah ilmu dengan catatan dan berbagilah dengan sekelilingmu agar bermanfaat. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada ibunya, "Dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat itu kekal. Untuk itu, marilah kita berangkat ke sebuah bukit di Lebanon untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa di siang hari dan sholat di malam hari." Perbekalan sudah tersedia untuk beliau di sana, berupa daun-daun untuk makanan dan air hujan untuk minumannya. Alkisah, mereka berangkat dan menetap cukup lama di bukit itu. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam pergi menuruni jurang untuk mengambil dedaunan guna dijadikan sebagai makanan pada saat berbuka puasa. Pada saat itu, malaikat maut datang menemui ibunya. Setelah mengucapkan salam, sang malaikat berkata, "Hai Maryam, yang tekun berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Sebenarnya kamu siapa?" tanya Maryam. "Sekujur tubuhku bergetar mendengar suaramu dan pikiranku meracau karena wibawamu," lanjut ibu Nabi Isa alaihissalam. "Aku ini yang tidak punya kasihan terhadap anak karena kecilnya, tidak hormat pada yang besar karena dewasanya, akulah yang bertugas mencabut nyawa," jawab malaikat maut. "Malaikat maut, apakah kedatanganmu kepadaku hanya berkunjung atau hendak mencabut nyawaku?" tanya Maryam. "Siapkah dirimu menghadapi maut?" tanya malaikat maut. "Maukah kamu memberi tempo barang sebentar saja?" "Aku sedang menanti kedatangan kekasih dan buah hatiku, permata dan penawar kegelisahan hatiku," pinta Maryam. "Semua bukan aku yang menentukan, aku hanya seorang hamba Allah yang diberi tugas. Demi Allah, aku tidak kuasa mencabut nyawa seekor nyamuk pun tanpa seizin Tuhanku. Aku tidak akan menunda sedetik pun untuk mencabut nyawamu di tempat ini," kata malaikat maut menegaskan. "Malaikat maut, kamu telah dipercaya mengemban tugas, sekarang laksanakanlah tugasmu itu," sahut Maryam. Malaikat maut pun kemudian mencabut nyawa Maryam. Nabi Isa alaihissalam datang terlambat ke tempat ibunya hingga masuk akhir waktu Isya. Ia datang menaiki bukit dan membawa dedaunan dan kubis di tangannya. Beliau tidak mengetahui kalau ibunya sudah meninggal.
Ketika melewati mihrab ibunya dan memandang ibunya yang tegak di mihrabnya, beliau mengira bahwa ibunya telah menyelesaikan sholat fardunya. Setelah itu, beliau meletakkan apa yang dibawanya dan kemudian tegak beribadah hingga tengah malam. Sesudah beribadah, beliau memandangi ibunya dan memanggilnya dengan suara yang penuh kasih dari dalam lubuk hati yang khusyuk. Salam sejahtera, mudah-mudahan tetaplah untuk Bunda, waktu kini telah malam. Sekarang tibalah saatnya berbuka bagi yang berpuasa, serta tiba pula saatnya untuk beribadah. Kenapa ibu berdiam diri tanpa melakukan semua itu? Begitu cara Nabi Isa menyapa ibunya. Setelah sekian lama menunggu dan tidak ada reaksi dari sang bunda, Nabi Isa alaihissalam pun kembali. Memang tidur itu nikmat, kata Nabi Isa. Kemudian kembali menghadap ke mihrabnya. Tanpa sedikit pun makanan yang masuk ke dalam perutnya di malam itu sampai sepertiga malam. Dengan menunjukkan rasa hormat kepada ibunya, beliau pun memanggil lagi ibunya dengan suara yang penuh kasih. Salam sejahtera tetaplah kepada Bunda. Namun, ibunya tidak bereaksi sedikit pun. Nabi Isa alaihissalam kemudian menghadap lagi ke mihrabnya hingga terbit fajar. Kemudian, beliau letakkan pipinya pada pipi dan mulut sang bundanya. Beliau pun memanggil seraya menangis. Salam sejahtera tetaplah teratur untuk Bunda. Waktu malam telah lewat. Kini waktu siang menghampiri kita untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Melihat kejadian itu, seketika para malaikat di langit dan jin-jin di sekitarnya ikut menangis. Gunung-gunung dan bukit-bukit di sekitarnya bergoncang bergema. Disebabkan kerasnya tangis Nabi Isa alaihissalam yang tidak mengetahui ibunya telah meninggal. Melihat hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji para malaikat. Mengapa kalian menangis? Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, jawab para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Aku Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Tiba-tiba ada suara, Isa, angkatlah kepalamu. Ibumu sekarang telah wafat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu pahala yang sangat besar. Nabi Isa alaihissalam pun mengangkat kepalanya sambil menangis terisak. Siapakah yang menyertaiku pada saat sunyi dan sendirian? Siapakah yang akan menghiburku di perantauan ini? Siapa pula yang membantuku dalam ibadah? Kata Nabi Isa alaihissalam ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada bukit untuk menasehatinya. Isa, apa yang kamu risaukan? Tidak inginkah kamu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi penghiburmu? Kemudian beliau pun turun dari bukit menuju sebuah perkampungan Bani Israel. Sesudah menyampaikan salam, beliau menjumpai mereka. Siapakah kamu ini? Wajahmu begitu bersinar sehingga menerangi rumah-rumah kami, tanya Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam. Aku adalah Ruh Allah. Aku Nabi Isa alaihissalam. Ibundaku telah wafat dalam perantauan. Sudilah kiranya kalian mengurus jenazahnya, memandikan, mengafani dan menguburnya, jawab Nabi Isa sambil meminta bantuan pengurusan jenazah Bunda Maryam pada Bani Israel. Namun, para penduduk tidak mau dengan alasan
Bukit itu sejak lama banyak dihuni oleh ular kecil dan ular besar. Nabi Isa kembali menaiki bukit, dan pada saat itulah beliau bertemu dengan dua orang pemuda yang baik. Ternyata kedua pemuda itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. "Kenalkan, aku ini adalah malaikat Jibril dan ini adalah malaikat Mikail. Ini obat tubuh dan kain kafan dari Tuhanmu. Ketahuilah, pada saat ini bidadari dari surga yang cantik-cantik sedang memandikan dan membungkus jenazah ibumu dengan kain kafan ini." Lalu Jibril lah yang menggalikan kuburnya di puncak bukit. Mereka menguburnya setelah menyolati, menghormatinya, dan menggiringkan jenazahnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah SWT, "Wahai Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar perkataanku dan maha mengetahui di mana tempatku. Sedikit pun tidak ada urusanku yang tersembunyi di hadapanmu. Ibu telah meninggal dunia dan saya tidak mengetahui di saat ia meninggal dunia, maka izinkanlah dia berkata kepada saya." Allah SWT mewahyukan kepada Isa, "Sungguh aku memberikan izin untukmu." Nabi Isa alaihissalam pergi ke pekuburan ibunya, berdiri dekat tumpukan tanah, dan berkata kepada ibunya dengan suara lembut dan sopan, "Assalamualaikum wahai ibunda tercinta." Dalam kubur dijawab oleh ibunya, "Wahai anakku tercinta, kesayanganku." Nabi Isa alaihissalam kembali bertanya, "Ibunda, bagaimana engkau dapat menemukan tempat pembaringanmu dan bagaimana pula keadaan kehadiranmu kepada Tuhanmu?" Jawab ibunda, "Tempat pembaringanku adalah sebaik-baik tempat pembaringan. Tempat kembaliku adalah sebaik-baik tempat kembali. Dan masalah aku datang menghadap Tuhanku yang aku tahu bahwa Dia menerima dengan rela tanpa marah." "Ibunda," tanya Nabi Isa alaihissalam, "bagaimana engkau merasakan sakaratul maut?" "Demi Allah," jawab ibunda, "ialah Zat yang mengutusmu sebagai nabi dengan sebenar-benarnya. Belum hilang rasa sakaratul maut dari tenggorokanku, demikian juga kewibawaan menakutkan dari malaikat maut belum sirna dari pelupuk mataku. Alaikassalam wahai kesayanganku, sampai jumpa pada hari kiamat kelak." Subhanallah, begitu mulia Siti Maryam, beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah, namun tetap masih merasakan rasa sakitnya sakaratul maut. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.